Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, seluruh jemaat chosen yang dikasih Tuhan, bersyukur kembali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu, beribadah, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kembali pagi hari ini bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang bersekutu, merendahkan diri, mencari akan wajah-Mu. Mari Allah Roh Kudus cengkeram setiap kami dengan kuasa-Mu. Beri hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Biar di saat kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sesuatu yang baru terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Ya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Yes, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yeah. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama angkat suaramu. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, berkuasa selamanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami ada menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mau menyembah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, mari sembah Dia. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, mari dengan segenap hati saudara katakan Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin.
Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu, Yesus. Mari sembah Dia saudara. Mari bawa penyembahan yang terbaik, bawa penyembahan yang terbaik. Kiara bada 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 syanda ya la 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 la. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku tinggikan Engkau. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, dengan iman katakan tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari saudaraku katakan, sembah Engkau Yesus, sembah Dia. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap, kau tetap Allah. Sekali lagi, kau tetap Allah. Oh, kau Allah yang hidup, kau Allah yang ajaib. Ku sembah namamu, ku sembah, ku sembahkan, ku tinggikan, ku agungkan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari angkat hatimu saudara. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, amin, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap, kau tetap Allah, kau Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah segala pujian, penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami dan selalu peduli akan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami kuat, Engkau ingin kami berhasil, Engkau ingin memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami membuka hati dengan kerinduan agar firman-Mu benar-benar masuk dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu Tuhan, layakkan dan kuduskan. Dan biarlah Engkau memakai kehidupan hamba-Mu untuk berbicara seperti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih,
Sementara firman-Mu diberitakan, Engkau menguatkan roh dan jiwa kami. Engkau juga menyegarkan tubuh kami dan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau juga Tuhan yang akan menegur kami dan membenarkan kami. Firman-Mu yang adalah kebenaran akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa dan berharap saudara tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, sudah setahun kita mengalami saat-saat yang tidak biasa. Ya, pandemi COVID-19 ini memaksa kita mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita disebut sekarang new normal. Tidak dapat disangkal kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Ada orang yang berkata, kalau dulu kita menghadapi krisis ekonomi, kita hanya mengalami kesulitan secara ekonomi. Tetapi yang kita hadapi sekarang ini adalah penyakit yang mematikan, yang kita tidak bisa lihat wujudnya, tetapi bisa berakibat fatal dalam kehidupan seseorang. Dan juga dampaknya, yaitu resesi dan juga dampak-dampak sosial lainnya. Tetapi di dalam kesempatan ini saya ingin mendorong kita semua untuk tetap kuat, tetap percaya dan tidak putus asa. Daripada kita mengeluh dan terus meratapi nasib, lebih baik kita bangkit menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, berserah kepada Dia. Selebihnya biarkan Dia yang akan menolong kita. Amin. Tanpa bermaksud menggurui saudara, saya hanya ingin mengingatkan saudara bahwa Allah mencatat ada orang-orang yang berhasil menghadapi krisis kehidupan, mengubah hidup yang susah menjadi lebih baik, hidup yang gagal menjadi hidup yang berhasil, hidup yang kalah menjadi hidup yang berkemenangan, karena apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka melakukan tindakan yang benar di saat menghadapi krisis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang dapat kita lakukan dalam kita melewati masa-masa yang tidak mudah ini? Yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk menukar ketakutan dengan pengharapan. Menukar ketakutan-ketakutan kita dengan pengharapan. Saudara tentunya pernah mendengar cerita tentang seorang janda yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, keadaan ibu janda ini nampak sungguh tidak mudah. Dalam keadaan panik dia datang kepada Nabi Elisa. Kalau kita lihat keadaan kita hari-hari ini juga tidak mudah. Pandemi yang terjadi hari ini, saat ini sudah berdampak langsung bagi banyak orang. Kami punya teman yang kehilangan anggota keluarganya. Bahkan ada dalam satu keluarga kehilangan lebih dari 1 orang. Dan waktunya pun sangat berdekatan. Sedih sekali. Saudara dapat bayangkan, istri yang tiba-tiba kehilangan suami, penopang kehidupan keluarga. Anak-anak kehilangan orang tua, ayah atau ibu. Ada juga karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Mungkin juga gaji yang dipotong. Perusahaan yang tiba-tiba juga harus berhenti beroperasi karena keadaan. Tiba-tiba kita semua digoncang sedemikian rupa. Membuat banyak orang ketakutan. Kepada siapa kita harus minta tolong? Ada yang harus kita ingat. Terjangkit COVID-19 bukan akhir segalanya. Masih dapat disembuhkan, masih dapat ditolong. Tetapi ketakutan itu memang
sungguh mematikan. Ketakutan bisa mematikan seseorang. Untunglah istri Nabi yang takut dan sedang kebingungan ini datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Nabi Elisa. Selanjutnya saya bacakan di ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, sudah biasa terjadi bagi orang yang sedang dirundung masalah, maka biasanya masalah itu menjadi perhatian utama. Yang dipikirkan masalah, yang diingat masalah, yang dibayangkan pun masalah. Bangun tidur ingat masalah, mau tidur pun yang terbayang adalah masalah. Sehingga hal-hal lain seringkali terabaikan. Kita belajar dari ibu janda ini. Ketika Elisa bertanya apa yang dia punya, bagi orang lain pertanyaan ini mungkin membuat kesal. Kenapa? Sudah tahu janda ini bilang aku gak punya apa-apa, bahkan sedang dalam himpitan hutang. Dan orang sedang mengejar-gejar, bahkan ingin mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai penebus hutangnya. Janda ini menjawab dengan jujur, tidak ada apapun lagi yang dia punya. Yang tersisa hanya buli-buli berisi minyak. Saya tidak tahu sebesar apa buli-buli yang dia punya. Tetapi kalau dia tidak bisa memikirkan bahwa buli-buli ini bisa menghasilkan sesuatu, nampaknya buli-buli ini tidak besar. Jawaban janda ini merupakan sebuah harapan kecil dalam dirinya. Seakan-akan mengandung sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. Bergunakah ini? Saudara, jangan remehkan harapan. Karena apa? Harapan dapat mengubah apa yang nampak terlalu sedikit atau terlalu kecil menjadi sebuah awal yang baik. Selanjutnya kita melihat, kalau kita baca seterusnya ayat-ayat selanjutnya, dengan harapan Nabi Elisa bisa menolong dia, janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh sang nabi, yaitu meminjam tempayan-tempayan untuk menampung minyak yang keluar dari buli-buli yang dia punya. Ternyata minyak yang sedikit itu menjadi sangat banyak, sebanyak tempayan yang tersedia. Akhirnya janda ini dapat membayar hutangnya dan menyelamatkan kedua anaknya. Bapak Ibu, karena itu di tengah krisis, janganlah kita kehilangan harapan. Karena sebesar harapan kita itulah Allah akan bekerja, Allah akan menolong kita, Allah akan membuat mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat ke-17 sampai ayat ke-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Bapak Ibu, ayat ini sungguh menghibur kita. Karena apa dikatakan? Karena perkataan Allah itu tidak bisa berubah, maka janjinya pun tidak bisa berubah. Tuhan menjamin janjinya. Karena itu kita punya alasan yang kuat untuk meraih janji Tuhan. Hanya persoalannya, adakah harapan di dalam hidup kita? Seterusnya ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kehilangan pengharapan.
Karena apa? Pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang berjanji dan pasti akan menepatinya. Dia tidak mungkin berdusta. Karena itu mari kita pegang teguh akan janjinya. Harapkan pertolongannya. Amin. Yang kedua, apa yang kita dapat lakukan di masa-masa yang sulit, di masa krisis. Saya mengajak saudara untuk menukar kesesakan dengan kebangkitan rohani. Seorang pendeta yang setia melayani di dalam doa pagi. Setiap pagi dia berdoa bersama-sama beberapa orang jemaat yang setia dalam ibadah pagi itu. Dia tahu orang-orang yang datang di doa pagi itu banyak yang mengalami pergumulan dan masalah. Untuk menghibur mereka, Bapak Pendeta itu mencoba membuat sebuah lelucon supaya mereka bisa tertawa, sedikit terhibur. Ketika dia membuat sebuah lelucon, semua orang yang mendengar, yang hadir pada doa pagi itu tertawa. Keesokan harinya, lagi-lagi Pak Pendeta itu menceritakan lelucon yang sama seperti yang kemarin. Hari ini hanya sedikit orang yang tertawa mendengar leluconnya. Keesokan harinya, kembali lagi Pak Pendeta menceritakan lelucon yang sama dengan hari-hari yang kemarin. Hari ini karena sudah berulang-ulang mendengar cerita yang sama, lelucon yang sama, tidak ada seorang pun lagi yang tertawa. Dengan tersenyum, Pak Pendeta berkata, bila kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang pada lelucon yang sama, mengapa kamu menangis berulang-ulang pada masalah yang sama? Pertanyaan juga kepada kita. Memang orang yang sedang dalam masalah besar, hidup terasa dalam penindasan, kesesakan dan ancaman juga terasa dekat dengan hidup kita. Karena itu menangis memang mungkin kadang-kadang diperlukan untuk mengurai sedikit kesesakan kita. Tapi menangis terus-menerus tentu bukan jalan keluar, bukan? Karena itu saat-saat seperti ini yang kita perlukan adalah kebangkitan rohani. Yaitu mempercayai Tuhan lebih lagi. Memperkuat percaya kita kepada Allah. Karena Dia sanggup melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Hal-hal ajaib. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Kita belajar dari teladan Daud. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Di sana diceritakan Daud dan orang-orangnya yang kuat untuk berperang sedang pergi meninggalkan kota di mana mereka tinggal, yaitu Siklak. Dan keluarga mereka, istri, anak-anak yang tidak bisa berperang, mereka tinggalkan di kota itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka kembali, yang nampak adalah sisa-sisa pembakaran dari tempat tinggal mereka. Siklak telah dikalahkan, dibakar habis oleh orang Amalek yang menyerbu dengan tiba-tiba. Hal ini tentu di luar perhitungan Daud dan pahlawan-pahlawannya sebelum mereka pergi berperang. Mereka berpikir aman-aman saja. Keluarga mereka ditinggalkan tanpa penjagaan yang cukup. Semua keluarga mereka, istri, anak-anak ditawan dan dibawa pergi oleh musuh. Bahkan harta mereka pun dijarah. 1 Samuel 30 ayat 4 sampai yang ke-6. Di sana tercatat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Saudara, di tengah himpitan yang luar biasa ini, Daud dalam keadaan yang begitu tertekan. Istri, anak-anak, dan juga rakyat ditawan, harta dijarah habis. Bahkan orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan dia sedang marah, menuntut tanggung jawab Daud. Mereka berniat melempari Daud dengan batu. Kalau kita bayangkan, tentunya Daud saat ini sedang betul-betul dalam titik terendah dalam hidupnya.
Bagi sebagian orang keadaan yang demikian mungkin memilih melarikan diri atau bunuh diri. Tetapi Daud tidak. Dia ingat Tuhan. Dia dikatakan membangkitkan rohaninya dengan cara menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jiwa pejuang Daud bangkit ketika dia sadar bahwa Tuhan itu bersama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita juga harus ingat bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Dia berkata dia itu Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Daud lebih percaya kepada Tuhan yang menyuruh dia untuk tidak takut. Daud percaya kepada Tuhan yang menyuruh dia untuk maju mengalahkan musuh, mengambil kembali dari apa yang sudah direbut oleh musuh. Saudara, seberapa banyak kehilangan yang sudah saudara alami? Jangan terus menangis. Boleh menangis, tapi menangis terus-menerus bukan jalan keluar. Tidak mengubah keadaan kita. Mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Allah. Bangkitkan kembali roh kita. Percayalah, Allah akan berperang ganti kita. Apa yang hilang dari hidup kita akan Dia gantikan. Haleluya. Tuhan itu baik. Amin, saudara. Nah, bagian yang ketiga, saya mengajak saudara untuk menukar keputusasaan dengan usaha. Di dalam Kejadian 26 diceritakan Ishak dan keluarganya sedang mengalami masa kelaparan di tempat di mana dia tinggal. Dan dikatakan itu bukan bencana kelaparan yang pertama. Sudah pernah terjadi di zaman Abraham, ayah dari Ishak. Bencana yang sama pernah terjadi. Dan pada waktu itu Abraham pergi ke Mesir. Hal yang sama dilakukan oleh Ishak. Dia juga berniat pergi ke Mesir. Tetapi Allah di tengah perjalanan anak Allah berkata kepada Ishak, melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Karena itu Ishak tinggal di Gerar sebagai orang asing. Tinggal di Gerar sebagai orang asing tentu bukan perkara yang mudah bagi Ishak. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dia hadapi. Dia juga mengalami ketakutan, takut istrinya diambil oleh Raja Gerar. Dan juga kalau kita baca, di sana gembala-gembala Gerar merebut apa yang sudah dipunyai oleh Ishak bersama dengan gembala-gembalanya, yaitu menggali sumur yang sudah menghasilkan itu diambil oleh mereka. Tetapi yang kita lihat, Ishak tidak berdiam diri. Ishak tidak menunggu saat baik baru usaha. Kita lihat baca di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Ishak tidak menunggu waktu yang baik, menunggu waktu berubah menjadi lebih baik, tidak. Tapi dia berusaha, apa yang dia dapat lakukan dia usahakan. Dan Tuhan memberkati dia. Saudara, di tengah krisis, bagian kita adalah melakukan apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya, biarkan Tuhan yang memberikan berkatnya pada kita. Pengkhotbah 11 ayat 4 berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini artinya apa? Ini mendorong kita jangan duduk saja melihat angin untuk tunggu angin sampai teduh baru kita usaha. Tidak. Tapi ini mendorong kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Maka pasti Tuhan akan mengambil bagian, yaitu memberkati kita. Banyak orang yang berharap akan keberuntungan, tetapi tidak berusaha untuk meraih keberuntungan itu. Tuhan memberkati Ishak, dia mendapat hasil 100 kali lipat ketika dia mulai menabur. Tanpa menabur
tidak akan ada tuaian. Tanpa usaha tidak akan ada hasil. Sebagai anak Tuhan kita harus percaya. Bila kita mau berusaha, pasti Tuhan akan memberkati kita. Hal ini berlaku di dalam secara alami maupun secara rohani. Secara alami kita harus bekerja dengan baik. Menjaga apa yang sudah kita kerjakan supaya tetap berjalan menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti yang dilakukan oleh Ishak. Selain menabur, dia menggali sumur. Supaya apa? Ada air untuk mengairi apa yang dia tabur. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mulai usaha, terus lakukan. Lakukan perbaikan, lakukan usaha untuk lebih lagi meningkat. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Saya mengenal seorang ibu yang sedang sakit. Sakitnya cukup berat, yaitu sakit kanker. Sebelum masa pandemi, ibu ini secara rutin berobat melakukan kemo di Singapura. 2 bulan sekali dia akan pergi ke Singapura melakukan kemo. Tetapi karena pandemi ini, dia tidak bisa pergi ke Singapura. Dia hanya tinggal di rumahnya, dia hanya bisa berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Menjaga makan, menjaga kehidupannya dengan baik. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia melakukan kebaikan, dia memakai waktu yang ada dengan banyak berbuat baik dan menabur, menolong orang-orang yang membutuhkan. Dia berkata, uang yang kupakai biasanya untuk berobat habis begitu banyak. Sekarang aku pakai untuk menabur, aku pakai untuk menolong orang lain. Saudara, hasilnya memang luar biasa, di luar pemikiran kita. Dia kemudian melakukan tes. Dan memberikan tes itu kepada dokter secara online. Dokter yang di Singapura heran melihat hasil tes. Dia bertanya, kok begitu baik? Lebih baik daripada sebelumnya ketika ibu ini rutin berobat ke Singapura. Sampai dokter ini bertanya, kamu minum obat apa? Ramuan apa yang kamu minum? Dan ibu ini dengan sukacita berkata, ramuan yang aku minum adalah sukacita di dalam Tuhan. Tuhan yang memelihara hidupku. Aku serahkan hidupku dalam Tuhan, hidup matiku di tangan Tuhan. Ini waktunya bagiku untuk lebih banyak berbuat baik dan menabur. Bapak Ibu, kita lihat apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Begitu juga di dalam pekerjaan kita. Kalau kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Menabur bisa berarti mulai usaha yang baru. Mungkin usaha yang lama sudah tidak bisa kita lakukan. Kita mungkin lakukan usaha yang baru. Mungkin karyawan yang kehilangan pekerjaan harus mencari pekerjaan yang baru. Berbisnis sendirikah atau melakukan apa yang kita bisa. Percayalah, dengan tekun lakukan itu. Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Ketika kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai masih ada. Tapi saya percaya kita semua akan melewati badai dengan selamat. Amin. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan melalui perenungan ini adalah sangat umum terjadi saat kita menghadapi badai kehidupan. Orang mengalami ketakutan, orang mengalami kesesakan, bahkan keputusasaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tentunya ada hal lain di luar kebiasaan yang dapat kita lakukan. Yaitu menukar ketakutan kita menjadi pengharapan. Menukar kesesakan kita menjadi kebangkitan rohani. Dan menukar keputusasaan kita menjadi usaha yang produktif. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Selamanya Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat sulit, di saat senang, Engkau ada bersama kami. Karena Engkau Immanuel kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami kembali. Agar kami tidak takut,
agar kami tidak sesak, agar kami tidak putus asa. Tapi kami berharap kepadamu. Tuhan penebus kami pasti akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya hari-hari ini. Biar Engkau turun tangan. Saat kami menyerah kepadamu, Engkau turun tangan Tuhan. Engkau berperang ganti kami. Engkau akan menolong kami. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit hari-hari ini, Engkau menjamah. Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selama masa-masa ini kami mau lebih dekat lagi kepadamu. Kami pergunakan waktu kami untuk sungguh-sungguh Tuhan mencari perkenan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami pada pagi hari. Mari saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama angkat suaramu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Katakan karena Yesus, karena Yesus selalu karena Yesus, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau perkasa, Engkau berkuasa. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, sekali lagi kami mau bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Shalom bagi Indonesia.
Biarlah Engkau menurunkan damai sejahtera-Mu bagi negeri kami ini Tuhan. Berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah-daerah yang paling kecil, Engkau menyertai, memberi mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dan mengangkat bangsa kami ini Tuhan, membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi, juga mengatasi semua persoalan yang ada pada negeri kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami yang hidup Tuhan. Biarlah Engkau menurunkan berkat-Mu Tuhan atas kami semua, atas komunitas kami ini Tuhan. Berkat untuk keluarga kami, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes, amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Oh yeah, engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh yeah, ada kuasa dalam nama Yesus. God bless you all. Hallelujah. Hallelujah.